Cek. Langsung aja untuk membersihkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, dari saya ada beberapa poin. Saya sendiri punya organisasi yang nama Ujung Asma Nusantara, Goib maupun lintas Gajah Mada. Kami, terutama kelompok A, kita sangat berharap dari pemerintahan Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto ini, yang pada saat ini diwakili sama antum-antum ini, bisa membuat produk hukum berupa undang-undang atau perpu. Udah itu, cuma itu, dua itu jalannya. Nggak bisa. Setingkat peraturan menteri aja. Saya contoh, peraturan menteri perhubungan nomor 12 2019 itu tidak bisa ngasih sanksi. Banyak aplikator yang melanggar ketentuan tarif tapi nggak bisa ngasih sanksi. Jadi sekelas peraturan menteri ini udah nggak bakal mempan lah. Ini raksasa, Bu. Perusahaan raksasa yang membuat profit itu 188 miliar per day gitu. Jadi untuk yang aturan-aturan yang kurang bisa ngasih sanksi itu bakal diabaikan oleh mereka. Jadi percuma nih, kita secara tegas menolak perpres untuk ojol. Kenapa? Tidak bisa ngasih sanksi. Seandainya pun bisa, hanya sanksi administratif, teguran, bla bla bla. Itu so bullshit. No. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja memang ada sebagian, kita sebutin aja. Saya nggak takut sebutin merek. Gojek dan Grab itu memberikan gratis nih untuk mitra juaranya lah, tidak driver juara. Untuk Grab itu namanya Jawara. Gratis BPJS Tenaga Kerja, tapi tidak dengan mitra yang bawah nih, yang anggota, yang setiap hari narik, tapi dia levelnya anggota. Kalau di Gojek levelnya Harapan, dia nggak dapat itu BPJS Tenaga Kerja dari aplikator secara gratis. Padahal dia narik tiap hari dan resikonya pun luar biasa besar, gitu loh. Dan dia tidak dapat. Dan saya berharap Kemenaker ini bisa menghapus aplikator-aplikator. Semua itu harus dapat. Kenapa ya? Kita cari duit tiap hari di jalanan. Resikonya besar. Kalau tabrakan gimana? Keluar duit 10 juta, ratusan juta untuk operasi, kita ojol mana ada duit. Seperti itu. Jadi saya apresiasi untuk tekanan dari Kemenaker yang berhasil untuk dari Gojek dan Grab itu melakukan gratis BPJS Tenaga Kerja, tapi hanya sangat disayangkan hanya untuk mitra juara maupun mitra jawara untuk di Grab. Di Gojek namanya juara, itu yang level pertama. Yang level bawah itu nggak dapat, Pak. Berarti kita narik setiap hari loh. Dan di forum ini sebentar tolong pada Kemenaker itu dipusai ke aplikator. Yang pertama, tolong minta ke Kemenaker dirumuskanlah, dibikin kajian-kajian untuk dihadapkan ke DPR agar dibuat rancangan undang-undang gitu loh. Jadi inisiatif dari pemerintah ini perlu dan sangat dibutuhkan. Karena kalau kita berharap kepada anggota dewan itu ada 590 anggota dewan, kepalanya beda-beda, partainya pun beda-beda. Bingung kita, Pak, selalu dipingpong sana sini gitu. Yang konkret aja lah. Kita ada pemerintah di sini diwakili oleh Kemenaker, of course pemwakilan dari Mr. Presiden Prabowo Subianto sebagai Kemenaker sebagai pembantunya gitu. Nah, yang terakhir adalah coba dikaji deh permasalahan sosial. Seperti kawan saya yang pakai sweater kuning ini bilang, kenapa sih dia nggak ada waktu gitu? Bapak-bapak di ojol ini tidak ada waktu untuk mengajarin anaknya nih, entah itu matematik, apapun itu. Karena pendapatan kita, Bu, itu ditentukan bukan karena rajin kita, bukan. Ditentukan oleh aplikator. Si Anu dapat orderan, si Anu dapat orderan, itu yang ditentukan aplikator. Dan bahkan Gojek dan Grab sekarang harus bayar. Untuk mendapatkan aplikator harus bayar. Kalau nggak ayat dia, satu hari bisa dapat 1-2 orderan, 10.000, 20.000, malah cukup bawa pulang ke rumah, ya kan? Misalkan contoh nih, dia udah narik 10 jam, kalau orderan masuk ya, orderan masuk cuma 5, cuma dapat 100.000, cukup nggak bawa ke rumah? Nggak cukup kan? Padahal dia udah stay awake. This guy is already stay awake for 10 hours.
dan matanya itu sudah lelah, fokusnya sudah lelah. Kita sebagai driver fokus nomor satu. Ketika fokus kita terganggu oleh rasa lelah kita, yang ada nabrak. Itulah banyak yang meninggal nih driver. Dokar kah, yang car ya, roda 4 maupun roda 2 ini banyak yang mengalami kecelakaan karena dia narik itu harus more than 10 hours itu untuk mendapatkan 150.000, 200.000. Banyak yang seperti itu. Bukan karena dia bangunnya telat, enggak, dia bangun dari subuh, Bu. Bangun dari subuh, narik, standby di terminal apapun itu, jam 6 dia baru dapat 150, ada yang dapat 100, sedangkan dia harus bayar sewa motor itu 50.000 per hari, ya kan? Akhirnya dia menambah jam kerja dia ditambah nih 15 hour atau more than 15 hours itu akhirnya mereka kelelahan, kecelakaan lah, nabrak ataupun ditabrak. Nah ini kan jadi problem sosial, membahayakan nyawa. Ini yang seperti kawan saya sebut ini pembunuhan berencana. Karena dengan sistem ini memaksa secara tidak langsung si driver ini have to work more hours gitu. Alhasilnya kelelahan, kehilangan fokus dan lain-lain sebagainya. Itu yang terparah. Yang sedikit kurang parahnya adalah ketika si driver ini kita selaku kepala keluarga narik 10 jam, 15 jam, or more than 15 hours gitu. Alhasil kita nggak ada waktu untuk keluarga, Pak. Tidak ada waktu untuk keluarga, tidak ada waktu untuk ngajarin anak kita matematika, whatever itu, tidak ada waktu untuk istri kita, segala macam. Sedangkan kebutuhan biologi sosial itu sangat penting, gitu. Nah ini sangat dampak sosial itu sangat luar biasa, efek dominonya. Hingga anak-anak ini kurang kita perhatikan, anak saya, anak-anak mereka kurang kita perhatikan, karena kita bayangin Bapak, 15 hours atau more than 15 hours kita di jalan, kita belum merdeka, gitu. Dan saya yakinnya seburuk-buruknya aturan yang dibikin oleh pemerintah itu masih mending daripada nggak ada aturan. Kayak sekarang nih, nggak ada aturan, kita dijejak habis Pak sama aplikator. Ini kan Ibu tadi bilang ini kan sudah masuk prolegnas di 2026 dan insya Allah akan diselesaikan 2027. Nah, untuk memastikan Ibu, karena kan di zaman rezim sebelumnya Pak Jokowi ini kita pernah ada, jadi RUU itu sebenarnya sudah masuk prolegnas, tapi entah mengapa, entah ada kepentingan apa, ada skandal apa di balik itu, tiba-tiba menguap nih, setahun 2 tahun kemudian menguap, jadi tidak ada di prolegnas gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui di website DPR itu bisa dicek yang bakal di prolegnas itu, RUU itu apa aja sih yang dibahas itu udah jadi konsumsi umum lah. Nah, maksudnya Ibu kan tadi mengakui ada peran Kemenaker, ada peran Kemenaker entah berapa persen di dalam RUU itu gitu. Nah, apa yang bisa Kemenaker lakukan untuk what guys can you do untuk agar rancangan undang-undang dimasuk prolegnas ini tidak menguap lagi gitu, seperti yang terjadi di rezim sebelumnya gitu. Karena ini kan permasalahan bangsa yang sangat serius, ada 8 juta anak bangsa yang menggantungkan dirinya dari ojol gitu, atau dari ojol maupun taksi online gitu loh. Nah, what guys can you do gitu, untuk apa sih yang bisa kalian lakukan nih untuk bisa dalam tanda kutip ya menjamin agar RUU udah masuk prolegnas ini tidak menguap nggak jelas kemana gitu. Jadi karena nasib kita ini dipertaruhkan di sini itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hanya untuk mitra juara maupun mitra jawara untuk di Grab. Di Gojek namanya juara, itu yang level pertama. Yang level bawah itu nggak dapat Pak. Berarti kita narik setiap hari loh. Dan di forum ini sebentar tolong pada Kemenaker itu dipuslai ke aplikator. Yang pertama, tolong minta ke Kemenaker dirumuskanlah, dibikin kajian-kajian untuk dihadapkan ke DPR agar dibuat rancangan undang-undang gitu loh. Jadi inisiatif dari pemerintah ini perlu dan sangat dibutuhkan. Karena kalau kita berharap kepada anggota dewan itu ada 590 anggota dewan, kepalanya beda-beda, partainya pun beda-beda. Bingung kita Pak, selalu dipingpong sana sini gitu. Yang konkret aja lah. Kita ada pemerintah di sini diwakili oleh Kemenaker, of course perwakilan dari
Mr. Presiden Prabowo Subianto sebagai Kemenaker sebagai pembantunya gitu. Nah yang terakhir adalah coba dikaji deh permasalahan sosial. Seperti kawan saya yang pakai sweater kuning ini bilang, kenapa sih dia nggak ada waktu gitu? Bapak-bapak di ojol ini tidak ada waktu untuk mengajarin anaknya nih, entah itu matematik, apapun itu. Karena pendapatan kita Bu, itu ditentukan bukan karena rajin kita, bukan. Ditentukan oleh aplikator. Si Anu dapat orderan, si Anu dapat orderan, itu yang ditentukan aplikator. Dan bahkan Gojek dan Grab sekarang harus bayar. Untuk mendapatkan aplikator harus bayar. Kalau nggak ayat dia, satu hari bisa dapat 1-2 orderan, 10.000, 20.000, malah cukup bawa pulang ke rumah. Ya kan? Misalkan contoh nih, dia udah narik 10 jam. Kalau orderan nggak masuk-masuk ya, orderan masuk cuma 5, cuma dapat 100.000. Cukup gak ke rumah? Nggak cukup kan? Padahal dia udah stay awake. This guy is already stay awake for 10 hours. Dan matanya tuh sudah lelah, fokusnya sudah lelah. Kita sebagai driver, fokus nomor 1. Ketika fokus kita terganggu oleh rasa lelah kita, yang ada nabrak. Itulah banyak yang meninggal nih driver. Dokar kah, yang pokoknya yang car ya, roda 4 maupun roda 2, ini banyak yang mengalami kecelakaan karena dia narik itu harus more than 10 hours itu untuk mendapatkan 150.000, 200.000. Nah, kita sangat berharap dari pemerintahan Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto ini, yang pada saat ini diwakili sama antum-antum ini, bisa membuat produk hukum berupa undang-undang atau perpu. Udah itu cuma itu, 2 itu jalannya. Nggak bisa setingkat peraturan menteri aja. Saya contoh, peraturan menteri perhubungan nomor 12 2019 itu tidak bisa ngasih sanksi. Banyak aplikator yang melanggar ketentuan tarif tapi nggak bisa ngasih sanksi. Jadi sekelas peraturan menteri ini udah nggak bakal mempan lah. Ini raksasa Bu, perusahaan raksasa yang membuat profit itu 188 miliar per day gitu loh. Jadi untuk yang aturan-aturan yang kurang bisa ngasih sanksi itu bakal diabaikan oleh mereka. Jadi percuma nih, kita secara tegas menolak perpres untuk ojol. Kenapa? Tidak bisa ngasih sanksi. Seandainya pun bisa, hanya sanksi administratif, teguran, bla bla bla. Itu all bullshit kan? No. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja memang ada sebagian, kita sebutin aja. Saya nggak takut sebutin merek. Gojek dan Grab itu memberikan gratis nih untuk mitra juaranya lah, tidak driver juara. Untuk Grab itu namanya Jawara, gratis BPJS Tenaga Kerja, tapi tidak dengan mitra yang bawah nih, yang anggota, yang setiap hari narik, tapi dia levelnya anggota. Kalau di Gojek levelnya Harapan, dia nggak dapat itu BPJS Tenaga Kerja dari aplikator secara gratis. Padahal dia narik tiap hari, dan resikonya pun luar biasa besar gitu loh. Dan dia tidak dapat. Dan saya berharap Kemenaker ini bisa menghapus aplikator-aplikator, semua itu harus dapat. Kenapa ya? Kita cari duit setiap hari di jalanan, resikonya besar. Kalau tabrakan gimana? Keluar duit 10 juta, ratusan juta untuk operasi, kita ojol mana ada duit. Seperti itu. Jadi saya apresiasi untuk tekanan dari Kemenaker yang berhasil untuk dari Gojek dan Grab itu melakukan gratis BPJS Tenaga Kerja, tapi hanya sangat disayangkan. Cek langsung aja, tunggu sedikit waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, dari saya ada beberapa poin. Saya sendiri punya organisasi yang nama Biomas Nusantara, Koi Komunitas Gajah Mada. Kami, terutama kelompok kami berafiliasi dengan SOS dalam hal suatu kebaikan untuk para driver. Yang pertama, kami dari Koi maupun dari Biomas Nusantara menolak perpres yang akan dibuat, yang katanya akan dibuat oleh Presiden. Kenapa?
karena perpres itu tidak bisa menjatuhkan sanksi. Seandainya bisa, sanksi administratif, teguran, gitu. Itu pun dengan syarat mutlak harus ada pijakan hukumnya. Pijakan hukumnya apa? Undang-undang ataupun PP. Tidak bisa perpres itu memberikan sanksi administratif tanpa ada undang-undang ataupun PP, itu nggak bisa. Mungkin di sini yang ahli hukum maupun yang bidang hukum, bidang legislasi paham lah. Jadi perpres ini juga nggak bisa ngasih sanksi. Sekarang percuma dong kalau misalkan ada dibuat aturan tanpa ada sanksi, omong kosong itu namanya. Nah, kita berharap dari pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja ini, gitu loh, lembaga eksekutif yang bisa untuk mengajukan draft rancangan undang-undang yang diajukan ke DPR. Bisa, sangat bisa, dan antum semua tahu lah, saya nggak mau ngajarin ikan berenang. Dari pemerintah itu mempunyai hak inisiatif untuk berinisiatif untuk membuat rancangan undang-undang untuk transportasi online ini. Bisa itu. 10 tahun ke belakang rezim Bapak Jokowi, oke lah, kita lupakan lah yang lalu-lalu. Perjuangan kita itu bisa dikatakan sia-sia lah. Dari zaman Jokowi itu sia-sia. Nah, langsung aja untuk membersihkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, dari saya ada beberapa poin. Saya sendiri punya organisasi yang nama Ujung Asma Nusantara, Goib maupun Lintas Gajah Mada. Kami, terutama kelompok